Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi perkuliahan kita, yaitu tentang elektropneumatis. Pada rangkaian elektropneumatik, kita memiliki dua buah diagram. Yang pertama adalah diagram pneumatis, ya, seperti ditunjukkan ini. Ini adalah diagram pneumatisnya, dan kita juga memiliki diagram elektroniknya, ya. Ini adalah diagram elektronik, sehingga nama rangkaian ini menjadi rangkaian elektropneumatik. Nah, beberapa komponen dari rangkaian pneumatik itu tetap digunakan pada rangkaian elektropneumatik. Misalnya aktuator itu akan sama yang digunakan antara di rangkaian pneumatik ataupun elektropneumatik. Demikian pula dengan kompresor dan air service unit. Komponen yang sedikit berbeda dari rangkaian pneumatik adalah katup yang digunakan pada rangkaian elektropneumatik, ya. Seperti kita lihat di sini, ini adalah gambar-gambar dari katup 3/2. Yang ini adalah katup 3/2, 1, 2, 3, ada 3 port, ada 3 lubang dan ada 2 posisi, sehingga ini adalah katup 3/2 normally close, karena begitu mengalir dalam kondisi normal dia dalam kondisi close. Nah, ini 3/2 normally close ini diaktuasikan dengan menggunakan solenoid dan returnnya atau kembalinya menggunakan pegas. Bagaimana solenoid ini bisa bekerja sehingga bisa menggerak-gerakkan spool valve yang ada di tengah ini, ya. Si solenoid itu bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik, yaitu bila ada sebuah inti besi kemudian diberi lilitan dan dialiri arus listrik, maka akan timbul medan magnet, ya. Sehingga medan magnet inilah yang nanti bisa menarik si spool valve yang ada pada katup, ya. Ini adalah katup 3/2 normally close, diaktuasikan dengan solenoid dan return spring. Nah, gambar katup berikutnya ini adalah contoh dari 3/2 normally open, karena dalam kondisi normal defaultnya dia open, aliran akan mengalir. Nah, yang berikutnya adalah katup 5/2 dengan aktuasi solenoid, ya. Di sini ada menggunakan pilot dan juga menggunakan spring, solenoid dan spring. Nah, ini adalah contoh-contoh yang ada di pasaran seperti ini. Ini adalah katup 5/2. Jadi ini adalah sisi solenoidnya, ya, atau ini sisi solenoidnya. Sedangkan ini adalah spool valve-nya di bagian sini. Nah, ini adalah lubang masuk dari kompresor, ya, sedangkan ini keluarnya entah ini titik port 2 atau port 4. Nanti bisa dilihat di dalam komponennya. Nah, ini adalah katup 3/2. Ini solenoidnya hanya satu, ya, seperti ini contohnya, dan dia pasti akan kembalinya menggunakan spring return. Entah ini katup 3/2 normally close atau normally open, ini tidak begitu jelas kelihatan. Nanti di sini ada biasanya simbolnya. Nah, katup seperti ini nanti Anda akan temui di lab kita, di lab mekatronika, sehingga nanti Anda bisa membuat rangkaiannya menggunakan komponen-komponen ini. Baik, dari simbol kontak tadi yang menempel pada katup, ini ada bisa keduanya adalah solenoid, atau bisa tadi solenoid dengan spring, atau misalnya dengan elektromagnetik tapi dengan pilot control, maka simbolnya seperti ini, ya. Jadi ketiga simbol ini akan menempel pada rangkaian pneumatisnya. Sedangkan representasi si katup dengan solenoid valve itu pada pada diagram elektroniknya, elektronnya itu akan muncul seperti ini, ya.
Nanti kita akan coba latihan dengan fluid sim biar kita bisa melihat contohnya lebih baik. Nah, di sini adalah pada diagram pneumatiknya, pneumatik, sedangkan ini pada diagram elektroniknya. Nah, kemudian simbol kontak yang lain selain yang pada katup, kita juga mengenal yang namanya kontaktor atau relay, ya. Bentuk simbolnya di dalam elektropneumatis adalah seperti ini, atau bisa juga relaynya seperti ini. Ini adalah kontaktornya, sementara ini adalah simbol relaynya. Oke, berikutnya adalah kontak yang tadi itu dibagi-bagi lagi berdasarkan tipe aktuasinya. Nah, simbol seperti ini adalah normally open contacts. Agak berbeda dengan simbol pada pneumatis ya. Kalau pneumatis misalnya Anda punya punya valve normally open, maka justru dengan normally open ini fluida mengalir. Tapi pada elektronik ketika dikatakan normally open itu tidak ada listrik yang mengalir. Jadi kalau dikatakan seperti kebalikannya. Jadi kalau pada pneumatis normally open itu justru mengalir fluida, tapi pada elektronik normally open itu justru tidak mengalirkan listrik. Nah, ini adalah simbol untuk normally close. Kemudian ini ada change overnya, artinya kita punya misalnya di sini input A, input B, maka output C-nya itu bisa berbolak-balik hangover, jadi bisa di A atau bisa di B. Atau ini mechanically connected switch, jadi misalnya di tombol ini ada tombolnya, ditekan satu akan connect untuk beberapa jalur. Nah, kemudian sistem aktuasi lainnya itu adalah push button, ya, push button yang akan kembali dengan spring. Jadi kalau ditekan dia akan, setelah dilepas dia akan berbalik. Nah, kemudian ada lagi rotary switch. Jadi kalau diputar dia akan on atau off. Nah, kemudian simbol lain adalah yang disebut dengan limit switch. Ini limit switch yang normally open, tidak mengalirkan listrik, dan normally close yang pada posisi normalnya mengalirkan listrik, ya. Oke, baik. Nah, ini adalah beberapa contoh dari tipe dan aktuasi elemen kontak yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau ini dilihat, ini adalah switch on off ya. Ini normally bisa normally close, normally open, ini adalah detent switch. Kemudian yang ini adalah change over. Jadi kalau saya tekan dia bisa di A, bisa juga di B. Kalau yang ini detent ketika posisi seperti ini, off. Ketika saya klik ke sebelah sana posisinya on. Nah, ini disebut dengan detent switch. Nah, gambar di sini ini adalah gambar yang nantinya Anda temui di lab. Jadi ini adalah satu bagian dari festodidaktik, komponen festodidaktik yang nanti Anda gunakan. Di sini adalah tombol push button, sementara nanti ada salah satunya itu merupakan detent switch. Ya, jadi kalau detent itu Anda klik sekali on, klik 2 kali baru off. Kalau ini Anda pencet on, Anda lepas dia off, ya. Kemudian di sini ada relay-relaynya atau kontaktornya di sini. Nah, kemudian kalau pada industri, maka relay itu bentukannya seperti ini. Ya, ini ada contoh-contoh relay baik Festo, ini ada punyanya Omron, kemudian ini juga ada switch punya Omron. Nah, ini adalah bentuk-bentuk switch ya. Nah, ini biasa digunakan untuk emergency switch. Kemudian ini ada yang rotary, diputar ya. Diputar ke kiri dan ke kanan, ini juga rotary. Ya. Ada yang detent, ada yang push button. Nah, selain pada katup selenoid ya, output dari sistem elektronik itu juga bisa dikeluarkan menjadi bentuknya suara horn ya, klakson atau sirene atau bell. Selain itu juga bisa digunakan untuk lampu sama LED, atau bisa juga aktuatornya berupa DC motor. Pada rangkaian elektropneumatis atau rangkaian kendali lainnya, kita mengenal beberapa gerbang logika.
ya, logic gate. Nah, salah satunya adalah AND dan OR, ya. AND itu adalah kalau kita buat gambarkan tabel kebenarannya ya, misalnya ada A, B, ini ada output, maka N itu kedua-duanya harus dalam kondisi satu, ya. Simbolnya N itu adalah seperti ini, ya. Maka bila 0, 0, maka outputnya adalah 0, ini output. Kalau 0, 1 untuk N, 0. Kalau 1, 0, 0 juga, sedangkan untuk logika N 1, 1, outputnya baru 1. Jadi logikanya adalah dan. Sedangkan untuk OR, ya, logic gate OR seperti ini, ya, dimana ini A dan B, tabel kebenarannya adalah berlaku prinsip OR, ini output. Kalau 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1 dan 1, 1 adalah 1. Nah, ini adalah logika dari AND dan OR. Nah, fungsi logika tadi bisa kita terapkan pada sebuah rangkaian elektropneumatis ataupun rangkaian listrik lainnya, ya. Nah, untuk logika AND itu rangkaian yang digunakan adalah rangkaian series. Ya, jadi si lampu ini H1 tidak akan menyala kalau S1 dan S2 tidak ditekan keduanya. Jadi syarat H1 menyala adalah ketika kedua tombol ini harus ditekan. Ini disebut dengan logika AND. Sedangkan untuk logika OR itu salah satu ditekan maka dia akan on, ya. Contohnya di sini adalah sebuah rangkaian paralel. Jadi logika OR itu bisa diwujudkan dengan menyusun saklar atau switch itu dalam posisi paralel. Jadi S1 ditekan, maka horn akan berbunyi. S2 ditekan, horn akan berbunyi. Nah, itu adalah tentang fungsi logika OR. Mari kita bahas contoh latihan berikut ini. Misalnya ada sebuah permasalahan di mana Anda diminta untuk merancang sebuah alat pemilah sebuah alat pemilah di mana part atau komponen-komponen ini ditransfer dari sebuah conveyor belt. Dengan menekan sebuah push button, piston dari single acting cylinder mendorong komponen keluar dari conveyor belt. Jadi di sini ada komponen part, ya. Dia bergerak ke sana. Kemudian ini adalah single acting cylinder. Ketika ada push button ditekan, dia akan mendorong part ini atau komponen ini keluar dari conveyor belt. Ya. Ketika push button dilepas, piston rod ini, pistonnya akan kembali ke posisi mundur, ya, atau retracted end position. Nah, tentu saja kalau Anda ingin mendesain ini, ingat yang pertama Anda harus lakukan adalah menghitung gaya yang dibutuhkan, ya. Kemudian Anda membuat diagram langkah. Kemudian Anda juga harus membuat rangkaiannya seperti apa. Kemudian mengidentifikasi komponen-komponennya. Oke. Nah, sekarang mari kita langsung, mungkin untuk poin 1, 2 ini tidak akan saya bahas di video ini karena sudah pernah dibahas di video sebelumnya, maka saya akan masuk langsung ke rangkaian elektropneumatisnya. Mari kita buat rangkaian elektropneumatis kita. Tadi berdasarkan soal kita memerlukan sebuah single acting cylinder, ya, sebagai aktuatornya. Nah, tentu saja kita gunakan dulu air service unit.
Ya, kita gunakan air service unit dan kompresor ya. Kemudian untuk menggerakkan si single acting cylinder, karena kita menggunakan perangkat elektropneumatis, maka kita perlu sebuah solenoid valve ya. Saya pilih yang 3/2 normally close ya, seperti ini. Oke, saya hubungkan dulu ya, seperti ini. Nah, ini adalah rangkaian pneumatisnya. Jadi kalau nanti ini saya gerakkan, saya tombol, saya tekan, dia akan kembali. Tentu saja nanti ketika kita membuat rangkaiannya, kita bukan menekan dari solenoid, melainkan kita menggunakan rangkaian elektronik di sini, di mana arus listriknya akan terhubung dengan solenoid ini ya. Sekarang kita buat dulu rangkaiannya. Ingat, listrik itu memerlukan 24 volt ya, seperti ini. Kemudian kita gunakan sebuah tombol ya, push button seperti ini ya. Kemudian si push button itu akan terlebih dahulu dikoneksikan ke relay. Nah, relay tersebut ya merupakan sebuah kontaktor, sehingga saya harus tuliskan kontaktornya di sini. Relaynya misalnya saya beri nama adalah K1, artinya relay 1. Ini saya beri nama K1 ya. Jadi di komponennya klik kanan, klik properties, kita bisa tuliskan label. Ini juga sama, kita klik komponennya, klik kanan, properties, kita kasih nama K1. Artinya apa? Relay ini adalah ini. Jadi ini satu badan. Dalam aktualnya dia adalah satu badan, tapi dalam rangkaian kita menggambarkannya terpisah ya. Kemudian tadi di sini solenoid ini ya, itu representasi pada diagram elektroniknya adalah seperti ini. Ya, kita kasih nama misalnya Y1 ya. Ini sampai hijau ya. Jadi Anda dekatkan sampai hijau, klik kanan, properties, Anda kasih label Y1. Ya, enter. Nah, berarti ini adalah Y1. Representasi dari simulasinya adalah seperti ini, walaupun nanti pada kenyataannya memang kita akan menancapkan kabel di valve-nya ini ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa tunjukkan komponennya sehingga kita bisa memahaminya dengan lebih baik. Oke, nah kemudian ini saya koneksikan. Oke, kemari ya. Saya geser biar agak lega. Ini juga saya geser ke kanan ya. Nah, ini saya koneksikan ke 24. Ini saya koneksikan ke sini ya. Satu lagi. Nah, kalau kita bicara arus rangkaian listriknya, maka 24 volt ini akan mengalir ke titik 3. Nah, ketika saklar tidak kita tekan, maka tidak akan ada yang mengalir. Tapi, ini saya simulasinya saya jalankan, ketika saya tekan di sini, maka akan ada listrik yang mengalir dari 3 ke 4 dan mengaktuasikan si relay. Relay on, maka relay di sini pun akan on, sehingga akan mengalir listrik atau arus listrik di solenoid Y1. Nah, si solenoid ini yang letaknya ada pada katup akan teraktuasi, sehingga dia akan mendorong si katup 3/2 ini di posisi yang pertama, sehingga udara dari kompresor melewati air service unit masuk terus hingga ke silinder single acting silinder kerja tunggal. Nah, ketika ini saya lepas ya, tombol dilepas, maka ini akan kembali lagi. Jadi tadi sesuai permintaan kan di soalnya, ketika ditekan dia akan mendorong maju, ketika dia lepas dia akan mundur. Nah, ini adalah contoh
pertama. Untuk menggunakan elektropneumatis, di sini adalah diagram pneumatisnya dan yang di kanan adalah diagram elektroniknya. Sekarang mari kita lihat contoh yang kedua. Di sini problem deskripsinya adalah sebuah table rotary indexing table plastik container. Jadi ada sebuah meja ya, bentuknya rotary, dia akan mengindexing atau mengindeks si plastik container atau jerigen plastik container, sehingga dia dipisahkan menjadi sebuah sequence yang linear ya. Dengan menekan push button switch ya, berarti push button switch ya, the oscillating piston rod of a cylinder. Jadi di sini ada silinder ya, kemudian dia akan bergerak maju dan mundur, stroke in stroke out, sehingga lengan yang ada di sini akan bergerak secara berputar. Kayak mekanisme ini, ingat ya pelajaran kinematika bahwa sebuah gerakan linier bisa dibuat menjadi sebuah gerakan rotary selama kita mempunyai linkage di sini ya. Ada linknya. Oke. Nah, kemudian in a sequence, jadi piston rod, oscillating piston rod of a cylinder drives a rotary table. Jadi mengatur rotary table dalam suatu sequence urutan melalui sebuah valve. Ketika push button ditekan kembali, this driver is off. Jadi tombol pertama, tombol A itu ditekan, dia bekerja, tombol A ditekan lagi, dia akan berhenti. Tentu saja ini menggunakan mekanisme dengan detent switch. Ya. Sekarang untuk dia bergerak oscillating bolak-balik terus-menerus, kita harus menggunakan double acting cylinder ya. Acting cylinder. Agar dia bisa bergerak terus-menerus ya, maju mundur. Oke, baik. Kita akan coba buat rangkaiannya untuk gaya, penentuan gaya, tekanan, kemudian flow rate-nya, laju aliran fluidanya tidak akan saya bahas, tapi saya akan langsung ke menggambar rangkaiannya. Baik, mari kita coba buat rangkaian elektropneumatis dari permasalahan yang tadi kita sudah sebutkan. Yang pertama tadi untuk membuat suatu gerakan bolak-balik terus-menerus yang kontinu, maka kita memerlukan sebuah double acting cylinder ya. Ini double acting cylinder. Nah, kemudian agar kita bisa mengetahui posisi si double acting cylinder apakah stroke in atau stroke out ya. Jadi misalnya ketika stroke in, dia sensornya teraktuasi sehingga dia memerintahkan untuk maju. Begitu dia dalam posisi yang paling ujung, stroke out, ya sesuai dengan panjang dari piston, dia akan mundur ke belakang. Sehingga kita perlu dua buah sensor ya. Kita perlu dua buah sensor. Nah, sensor itu salah satunya adalah sensor proximity sensor. Ya, ada di bagian bawah nih, magnetic proximity switch ya, kita bisa taruh di sini. Jadi kita perlu dua buah sensor. Kemudian sensor ini harus kita beri nama dan kita letakkan di silinder tersebut. Biasanya akan ditempelkan di badan dari silinder ya. Oke, kita kasih nama misalnya proximity sensor 1, itu kita letakkan di posisi 0 ya. Kemudian proximity sensor 2 kita letakkan di paling ujung dari si aktuator tadi. Oke, kita okekan. Nah, berarti ini akan saya kasih nama proximity sensor 1 dan yang ini adalah proximity sensor 2 ya. Baik. Nah, kemudian untuk dapat menggerakkan si silinder kerja ganda ini bolak-balik, kita perlukan
katup 5/2 yang digerakkan oleh selenoid karena kita menggunakan sistem elektropneumatis ya. Kemudian kita juga tentu saja membutuhkan air service unit. Ini saya klik kanan, saya rotate ya supaya ramping ya. Kemudian saya tambahkan. Oke. Ini saya hubungkan kemari. Nah, ini adalah diagram pneumatiknya. Nah, karena ada 2 selenoid, ini adalah representasi di diagram pneumatik, maka kita perlukan representasi di diagram elektroniknya. Berarti akan ada 2 selenoid ya. Oke, simbol selenoid. Ini saya beri nama Y1. Ya, Y1. Ingat ya, diarahkan sampai hijau, klik kanan, properties, Y2. Untuk ini bisa double klik. Ini adalah Y1 dan ini adalah Y2. Jadi Y1 ini terhubung dengan sebenarnya Y1 ini. Y2 ini representasi pada hidrolisnya adalah representasi pada pneumatisnya ini ya. Oke, kemudian tadi dikatakan bahwa kita perlu menekan sebuah tombol dan mematikannya menekan tombol itu lagi. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa kita memerlukan sebuah detent switch ya. Yang ini push button, kalau push button ditekan dia saat kita lepas balik lagi. Tapi kalau di detent switch kita tekan, dia on terus sampai kita tekan lagi baru dia off ya. Ini adalah detent switch-nya. Nah, kemudian sebelum masuk ke solenoid, ingat harus kita hubungkan dengan relay untuk segi keamanan ya dan kemudahan dalam pengaturan arus listrik. Oke, kita perlu 2 buah relay di sini ya. Karena ini ada sensornya ada 2. Sini kita buat 2 buah karena selenoidnya adalah 2. Ini saya kasih label K1. Yang ini adalah K2. Kontaktornya berarti saya butuhkan 2. Ini untuk K1 ya, K1 selenoid 1, kontaktornya ini sama untuk K2. Sehingga untuk sebelum masuk selenoid itu harus melewati relay ya. Saya rapikan dulu. Nah, oke, oh ya, sumber tegangannya. Sumber tegangan di power supply kita perlu 24 volt ya dan 0 volt. Oke, hubungkan dulu dari yang terluar. Oke, seperti ini ya. Kemudian ini tombol ditekan, dia akan masuk ke sini dulu. Oke, ke proximity sensornya. Oke, kita geser. Nah, yang ini kalau dia sudah ketekan proximity sensor yang ini, maka dia akan on. Nah, oke. Ini K1-nya udah ya. Baik, oh ya, ini belum disambungkan. Nah, oke, kita coba simulasikan. Nah, ini listrik mengalir dari proximity sensor 1. Kita tekan, ini mengalir tapi dia tidak on. Kita tekan, dia maju dan dia langsung mundur. Oke, lihat maju mundur, gerakannya maju mundur. Oke, mungkin supaya dia lebih lebih bisa diatur alirannya, bisa kita tambahkan dengan one way flow control ya. Kita rotate. Oke, saya copy, bisa saya paste gerakan maju mundurnya sehingga bisa kita atur flow-nya. Oke, double klik. Let's say hanya 30%. Oke, di sini juga bisa kita atur flow rate-nya ya. Di sini adalah 45 liter per menit, sedangkan check valve-nya atau arah aliran baliknya adalah 65 liter per menit.
Oke, kita ini, misalnya ini 40. Oke, sip. Kita coba lihat. Nah, ya. Demikian kita hasilkan, bisa kita atur. Atau kita kurangi, misalnya jadi 10. Nah, kita run. Nah, gerakannya lebih pelan. Oke, demikian cara untuk membuat rangkaian elektropneumatis. Semoga ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penyampaian contoh soal yang terakhir tadi, fungsi implisit, maka video untuk materi pembahasan subbab 12.2 tentang turunan parsial saya cukupkan. Nah, untuk materi selanjutnya, subbab 12.1 tentang limit dan kontinuitas akan saya sampaikan pada video berikutnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk banyak-banyak latihan, baik menggunakan soal latihan dari buku Purcell atau buku kalkulus lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.